Hai, halo kawan-kawan semua. Ketemu lagi dengan saya Anjar VDC. Yeay, kita akan belajar membuat atau memproses puput bertingkat ya, kawan-kawan semua. Untuk latihan kita kali ini adalah mengerjakan project ini ya. Ini adalah namanya CNC Turning Wheel Ketiga. Dimana ini adalah salah satu soal untuk LKS tahun 2019 ya, kawan-kawan semua. Yeay. Baiklah, yang pertama di sini ada dua sisi pengerjaan bobot kawan-kawan semua, yaitu pengerjaan sisi kiri dan sisi kanan. Untuk pertama ini ya, kita tidak bisa mengerjakan yang sisi kanan dulu, karena misalkan kalau kita kerjakan dulu ya, maka kalau misalkan kita balik tentu saja tidak akan bisa kita cekam kawan. Maka kita akan mengerjakan yang sisi sebelah kiri dulu. Untuk penggambarannya ada dua cara, kita bisa menggunakan satu sisi satu file, dan karena dia ada dua sisi maka akan ada dua file yang berbeda, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Atau cara kedua, kita bisa langsung saja ya mengerjakan satu file dengan dua sisi yang secara bersamaan, langsung kemudian kita bisa mengeflip benda atau gambar kita. Jadi kawan-kawan bisa pilih salah satunya. Baiklah, langkah pertama kita akan mengerjakan satu sisi dulu ya, yaitu sebelah kiri dulu. Oke, kita kembali ke master game tercinta kita kawan. Yeay. Oke, langkah pertama sebelum kita menggambar di master game bobot ya kawan-kawan semua, jadi pastikan kita sudah mengeset ke koordinat diameter dan koordinat Z dulu. Caranya adalah kita masuk ke menu view kawan-kawan semua, dan pastikan plane-nya ini aktif ya kawan, supaya plane manager dia juga aktif di sebelah pojok kiri bawah di sini. Lalu kemudian karena kita akan menggambar bobot ya, maka kita pilih yang plane bobot ini, select lead plane, kemudian kita klik dan kita pilih yang plus D dan plus Z. Baiklah, untuk memudahkan menggambarnya ya, pastikan kalian memilih, mana ini? Oke, ini sudah di atas nih ya. Pastikan sudah kita memilih DZ ini ya. Kalau misalkan tadi tidak muncul ya, kalian bisa klikkan saja di sini dan klikkan saja DZ dan ini, maka dia akan muncul satu biji di sini ya kawan-kawan semua. Kemudian kalian harus menekan tombol sama dengannya supaya dia aktif sekarang untuk koordinat D dan koordinat Z. Maka di sini ya, di gnomon kita juga tertulis D dan Z sebagai koordinat awal kita kawan. Baik, berikutnya setelah kita mengubah plane, sekarang kita aktifasikan show axis-nya. Letaknya adalah di menu view dan kita bisa klikkan saja show axis, atau kalian bisa menekan tombol F9 pada keyboard kalian masing-masing. Oke, kita kembali ke gambar kita ya, dan langsung saja kita menggambar mulai dari titik 0 di sini lari ke arah atas dengan koordinat tujuan adalah 32. Di mana 32 di sini adalah ukuran M ya kawan-kawan semua, atau ulir, maka kita kecilkan, bukan 32 sebagai diameter utamanya, melainkan kita buat kecil saja, kita buat 31,8 kawan-kawan semua. Kenapa? Ya karena gitu. Oke, kita kembali ke master game kita. Kita buat wireframe, kemudian kita pilih line and point mulai dari titik 0 di sini ya, titik 0 kita klik. Kemudian tujuan akhirnya adalah diameter 31,8 kawan, kita tekan enter. Oh ya, untuk penggambaran di master game bobot kalian abaikan chamfer, radius dan filletnya ya kawan-kawan semua. Jadi kalian abaikan dulu fillet, chamfer dan radiusnya. Kita akan fokus menggambar garis saja, yaitu garis horizontal, vertikal dan diagonal kalau memungkinkan. Baik, sekarang garis diagonal sudah selesai ya, seperti ini ya kawan. Nah seperti ini ya. Mana ini gambar saya nih? Nah ini dia. Jadi dia seperti ini. Sekarang posisinya di atas di sini 31,8. Kemudian dari sini kita akan lari ke arah kiri. Jaraknya adalah 14 ya. 14 dikurangi 4, maka di sini adalah ukurannya 10 kawan-kawan semua. Lagu yang sangat menyenangkan. Oke, kita lanjutkan lagi mulai dari sini, klik ya. Kemudian kita arahkan ke sini ya. Kita klik saja. Kemudian kita masukkan lengthnya adalah 10. Karena 14 dikurangi 4 ketemulah 10 kawan-kawan semua. Kalau nggak percaya hitung pakai kalkulator. Ketik 14 minus 4 ya, maka ketemulah 10 kawan. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat alur ya. Kita posisinya sekarang di sini. Kita akan turun ke arah bawah. Ini diameter yang dituju adalah 28. Langsung saja kita kembali ke sini. Kita klik, kemudian tujuan akhir adalah diameter 28. Kita tekan enter ya kawan. Kemudian dari sini kita lanjutkan ke arah kiri. Untuk panjangnya di sini adalah 4, maka kita bisa klikkan saja seperti ini ya. Kita klik saja dan kita masukkan lengthnya adalah 4. Kita tekan enter. Baik, selanjutnya kita di sini lagi, kita naik ke atas. Kita cek gambarnya. Sekarang mau ke arah sini ya. Abaikan chamfernya kawan-kawan semua. Jadi diameter yang dituju adalah 35.
plus 0 dan minus 0,2, maka mediannya adalah 34,99 ya kawan ya. Ini kan karena plus 0 dan minus 0,02 ya kawan, maka dia kita ambil mediannya adalah 34,99 untuk diameter tujuannya. Maka 34,99, enter. Kemudian ini ke arah kiri. Tujuannya di sini adalah ke sini ya, 14 ditambah 18, atau kita klikkan saja panjangnya 18 kawan-kawan semua. Kita klikkan di sini, kemudian kita masukkan lengthnya 18, enter. Oke, kita lanjut lagi dari sini ke arah atas ya kawan. Atasnya ini diameter yang dituju adalah 37. Yeay. Lebih sekali saya ini, 37. Enter. Kemudian kita scroll sedikit. Kemudian ke sini ya kawan kan. Ke sini ini adalah mintanya 4 ya kawan-kawan semua. 4. Kemudian dia ada miringnya sedikit. Kemudian ke 7 ya. 4, 7 dan 15 kawan. Berarti kita buat 4, 7 dan 15. Itu yang kita inget-inget. Ini kita klik dulu. Kita kasih 4. Kemudian kita klik lagi. Klik 7. Kemudian kita klik lagi dan 47, berarti tambah 4 lagi ya kan ya. Klik lagi berarti kita masukkan 4 lagi. Yeay. Jadi ini adalah 4, ini adalah 7, ini juga 4 kawan. Kita klik apply dulu. Berikutnya ini sudah selesai ya. Sudah selesai, kita tambahkan garis kecil ke arah kiri dulu sedikit ya kawan ya. Misalkan kita tambahkan 2 atau 1 atau 2 mili ya, supaya dia lebih ke arah belakang di sini kawan. Maka dari sini kita tambahkan lagi garis kecil saja ya. Kita klik, kita tambahkan 2 mili saja. Maka gambar basic kita sudah selesai. Sekarang kita tambahkan lagi yang untuk garis miringnya, yaitu yang di sebelah sini ya kawan ya, 1 dan 2. Kita buat garis, kemudian ini kita bisa klikkan saja. Miringnya adalah ini, sudutnya 60 derajat ya kawan. Masukkan angle-nya 60. Tahu dari mana saya 60? Karena digambar juga seperti itu. Yang di sini adalah 60 derajat kawan. Maka ini kita bagi 2, 30 derajat. Kemudian 90 dikurangi 30, maka sudut di sini adalah 60 derajat. Maka inilah sudut yang kita gunakan, 60 derajat. Ini ya, sudutnya adalah 60. Kemudian yang sebelah kiri juga sama, kita klik saja ke arah kiri. Ini berarti yang kita tanyakan adalah sudut total yang di sini. Berarti ini kan 180 nih, garis horizontal ini. Kemudian dikurangi 60, maka ketemulah. Saya kok nggak bisa ngitung ya, langsung saja 180 minus 60 ketemu 120. Seperti itu kawan-kawan semua. Kita klik OK. Baiklah, karena di sini akan ada garis horizontal ya untuk alurnya yang di sebelah sini kawan-kawan semua, yaitu ini ya. Untuk yang diminta adalah 32 plus 0,5 dan minus 0 ya. Berarti mediannya adalah 32,025. Yeay. 32025. Ya kan? Iya kayaknya. Oke lah, berarti kini kita bisa analisa saja. Kita klik garis yang di atas ini ya kawan-kawan semua. Kemudian kita analisa entity. Kemudian kita masukkan atau diameternya kita rubah ke 32, berapa tadi? 32 plus 05. Medianya 32 plus 025. Ini kita copy, pasangkan di sini. Oke, kemudian kita klik OK. Ini kita hubungkan ya kawan-kawan semua. Kita gunakan dynamic trim, kemudian kita gunakan 3 entity saja, dan ini kita bisa klik, klak, dan kluk. Nah seperti ini ya kawan-kawan semua. Kita klik OK, dan ini kita kasih fillet saja. Filletnya adalah 2 yang diminta. Ini ke sini dan ini ke situ kawan-kawan. Kita klik OK. Berikutnya kita cek lagi. Ini ada jumper 0,5 ya. Ini 1, 2. Oke, 0-nya 1, 2. Sip. Jumper yang di sini 05. Ini ke sini. Ya, apply. 1, ini ke sana. Oke, dan terakhir adalah 2. Ini ke situ. Yeay, mantap. Berikutnya ini sudah selesai. Oke, ini juga oke. Terus di sini ada deburing apa tidak ini? Nah, yang diminta di sini. Oh, debur 0,2 kali 45. Artinya semua sisi tajam harus kita deburing sebesar 0,2 kali 45. Yang artinya di sini mintanya adalah jumper Bapak Ibu semua. Kawan-kawan semua.
Saya yakin kawan-kawan semua masih muda dan masih kinyis-kinyis ya. Jadi kita gunakan kawan-kawan. Jamnya 0,2 untuk semua sisi tajam. Maka sisi tajam di sini cuma saja satu ya kawan-kawan, yaitu yang di sebelah sini. Maka distansinya ini kita ganti 0,2 dan kita bisa klik klak, maka sudah selesai kawan-kawan semua. Ini adalah sisi pertama. Baik, sisi pertama sudah selesai. Langsung saja kita masuk ke toolpath dan kita masukkan mesin, lalu lead dan default ya kawan-kawan semua. Kemudian kita pastikan memilih mesin yang akan kita gunakan. Misalkan Siemens, misalkan apa lagi, GSK, misalkan Fanuc dan seterusnya. Untuk pemilihannya kalian bisa klikkan saja di sini dan file ya kawan-kawan semua. Kita bisa replace dan pilih mesin yang kalian bisa gunakan seperti ini. Oke, sementara ini kita bisa gunakan default saja, tidak masalah. Default oke. Ini default ini kita gunakan ketika kita tidak memiliki post processor yang sesuai ya kawan. Ini adalah untuk mesin-mesin yang ISO. Misalkan GSK bisa, kemudian Fanuc oke, Mitsubishi kemudian Siemens ada sedikit pengeditan sedikit ya kawan-kawan semua. Jadi kalian harus tahu. Oke, sementara ini kita bisa gunakan yang LED default saja. Baiklah, setelah LED defaultnya ini sudah muncul ya kawan, kemudian kita harus setting benda kerja awal. Biasanya dia adalah masuk di stock setup, kemudian kita bisa memilih. Pastikan stok plane-nya ini wajib AIN ya, wajib AIN. Saya ulang lagi, wajib AIN dan harus T dan Z. Kalau misalkan dia tidak seperti ini, maka kalian bisa klikkan saja tombol yang di sebelah kirinya di sini dan pastikan kita memilih yang DZ di sini kawan-kawan semua. Oke. Kemudian langsung masuk ke properties. Kemudian kita bisa mengisikan diameternya di OD di sini ya kawan-kawan semua. Kalian bisa buat make from to point seperti ini. Kalau misalkan ukuran benda kerja tidak tahu ya, tapi kalau misalkan kita tahu, langsung kita bisa masukkan diameter yang diminta. Misalkan diameter yang diminta adalah 45 misalkan saja ya kawan-kawan semua. Kemudian panjangnya di sini kalau kita lihat gambar yang diminta adalah 100 plus minus 0,15. Jadi dia bisa kurang 0,15 atau bisa plus 0,15. Maka kita buat mediannya yaitu 100 mm. Baik, berarti panjang yang diminta adalah 100, maka kita bisa buat benda kerjanya lebih panjang ya. Misalkan panjangnya adalah 103 misalkan, gitu aja. Maka di master cam kita buat aja Z-nya atau length-nya di sini adalah 103. Kemudian facing-nya ini saya buat saja 2 mili ya. Untuk proses awal saya facing 2 mili, kemudian baliknya saya proses facing 1 mili. Ini sudah selesai kawan-kawan semua, tinggal kita klikkan saja OK. Kemudian tinggal klikkan saja OK dulu sementara ini. Maka dia akan seperti ini kawan-kawan semua. Yang menandakan garis putus-putus berwarna abu-abu di sini adalah benda kerja awal kita. Ini supaya lebih jelas untuk kawan-kawan semua, saya pertebal saja ya. Bisa kita klik kanan dan pilih tebal seperti ini. Nah, ini adalah garis gambar kita kawan-kawan semua. Baiklah, yang selanjutnya adalah kita toolpath. Pertama adalah kita facing dulu kawan. Ini kita kasih nama saja ya. Misalkan ini latihan LKS 2019. Seperti ini. Kita facing dulu kawan. Kita masuk ke menu turning, kemudian kita pilih face. Oke, untuk pemilihan toolnya di sini disesuaikan dengan mesin yang kita gunakan kawan semua. Untuk yang mesin yang sudah terpasang di kita ya, misalkan saja saya gunakan yang T1212 di sini. Kalau kalian perhatikan, toolnya ini adalah sudutnya 55 derajat ya. Ini sesuai yang kita miliki. Atau kalau misalkan tool kalian ternyata kok 80 derajat, maka pilih yang ini. Ini ya, kalian bisa hover saja sini, maka akan muncul toolnya. Jenisnya adalah Swito ya. Kalau misalkan tidak sesuai, kalian cari yang sesuai yang kalian gunakan sekarang ini. Misalkan saya gunakan yang nomor 12 ini ya. Tentu saja kita harus mengubah tool numbernya kan. Tapi saat ini karena tool saya itu radiusnya 0,4, maka ini kita harus edit dulu dengan cara kita double klik saja. Kemudian cukup kita mengubah corner radiusnya di sini kawan-kawan semua. Dengan cara kita klikkan saja dan pilih 0,4 atau 0,4 di sini. Kemudian kalau kalian nggak yakin seperti apa, kalian bisa klikkan saja draw tool seperti ini supaya kita lihat toolnya itu seperti apa bentuknya. Dia adalah seperti ini kawan-kawan semua. Kalau dirasa sudah sesuai, kita tinggal tekan enter ya. Kemudian tinggal kita tekan OK lagi. Selanjutnya kita bisa mengubah tool numbernya, yaitu kita rubah ke nomor 1. Ini juga 1 ya. Kemudian fit rate-nya ini supaya lebih aman saja kita buat 0,15 ya untuk proses roughing kita kawan. Kemudian pastikan kita memilih milimeter per revolusi ya. Kemudian spindle speed kita buat 100.
menggunakan CS ya, karena material kita relatif ringan ya, relatif lunak, jadi kita buat CSS nya adalah 100. Semakin keras material yang kalian kerjakan, maka semakin kecil nilai spindle speed untuk CS nya atau cutting speed nya. Kemudian maksimum spindle speed kita batasi, misalkan saja saya batasin ke 1000 rpm saja supaya dia tidak terlalu besar kawan. Oke. Lanjut lagi di phase parameter, kemudian finishingnya pastikan dia Z0 ya, tentu saja. Kemudian rough step over, ini saya sarankan setebal radius yang kalian gunakan. Kalau misalkan di sini radiusnya 0,4, maka phase parameter juga 0,4 ya. Ini saya sarankan saja. Tapi kalau misalkan kalian ingin cepat ya, kalian bisa besarkan. Tapi kalau ingin aman ya dibuat sebesar radiusnya atau lebih kecil daripada itu. Baiklah, langsung saja, tidak perlu kita edit apapun di sini ya. Langsung kita klik OK kawan-kawan semua. Ini adalah untuk proses phasing awal. Phasing sudah selesai, kita bisa gembok ya, supaya nanti kalau misalkan ada perubahan gambar, dia tidak berpengaruh sama parameter pekerjaan kita seperti ini. Nah, ini kan sudah tergembok, artinya sudah terkunci nih, tidak bisa kita edit-edit lagi kawan. Oke, setelah phasing selesai, sekarang kita lakukan proses roughing yang bagian luar di sini. Kita pilih roughing saja dan kita bisa pilih chain ya, metodenya ya, partial chain. Kemudian karena kita menggunakan partial chain, maka kita disuruh select entry point dan last entity. Berarti entry pointnya di mana atau titik masuknya di mana? Maka kita bisa memilih yang chamber bagian bawah di sini ya kawan, supaya panahnya berada ke arah atas. Dan kemudian berakhirnya adalah select last entity, berarti di sebelah sini ya, seperti itu. Maka dia mulai dari sini seret, nah seperti ini, baru dia kembali ke posisi awal. Kita klik OK. Baik, untuk toolnya lebih baik kita gunakan tool yang sama saja ya, yaitu tool 1, tool 1. Kemudian tinggal kita isikan saja bitrate 0,15, kita samakan dengan proses sebelumnya. Kemudian plung rate-nya ini bisa kita matikan saja ya. Kemudian spindle speed kita samakan dengan proses sebelumnya yaitu 100 CS-nya. Kemudian maksimum spindle speed yaitu 1000 rpm. Kemudian untuk rough parameternya kita bisa aktifasikan depth cut-nya 1 mili 1 mili. Kemudian stock lift in X-nya tetap 0,2 ya kawan. Kemudian stock lift in Z-nya kita kecilkan saja 0,05 ya. Lalu karena saya ingin dia tuh makan ke arah bawah di sini ya kawan semua. Supaya kenapa? Supaya posisi pahat alurnya dia tuh lebih ringan pekerjaannya. Maka kita aktifasikan block parameter dan kita aktifkan yang nomor 2. Oke. Kemudian lead in lead out-nya kita aktifkan dan kita pilih yang nomor 6 dan jam 12. Tapi saya cancel dulu ya Bapak Ibu ya, kawan-kawan semua, supaya kita bisa memahami kapan kita menggunakan plung dan yang lain. Kita cancel dulu, kita ulangi dari awal saja. No. Oke, lanjut lagi, ulangi lagi roughing, kemudian mulai dari sini ya kawan, kita kemudian berakhirnya di sini. Kita klik OK, kemudian pilih toolnya yaitu nomor 1 di sini ya, yang sudah tercentang di sini nih. Kemudian kita bisa isikan 0,15, plung rate matikan, spindle speed 100, maksimum 1000 rpm dan langsung masuk ke rough parameter. Tinggal kita isikan saja 1 dan di sini 05. Kalau kawan-kawan klik OK, maka dia seperti ini ya, mengerjakan seperti ini. Nah, ini harus hati-hati. Coba kita lihat simulasi secara 2 dimensinya atau backplot selected operasi. Kita aktifasikan ini ya, simple verify. Kemudian ini kalau kita perhatikan dia adalah tekan S ya, kawan-kawan. Nah, dia memakan tebal sekali. Ini prosesnya tidak aman kawan-kawan semua. Saya ingin memakannya dari atas, maka yang harus kita aktifasikan adalah mengidentifikasi benda kerja awal kita. Maka kita klik OK dulu. Kita rubah yang rough parameternya, kita bisa expand yang nomor 2, kita rubah di parameter. Kemudian pastikan kita selalu memilih yang use stock for outer boundary. Oke, sehingga dia memakannya mulai dari bagian atas benda kerja seperti ini kawan-kawan semua. Sehingga kalau saya simulasikan, dia mulai dari atas seperti ini. Nah, dia makan kecil-kecil 1 mili seperti ini, mulai dari diameter yang terbesar. Oke kawan, mudah kan? Sangat mudah sekali. Cuma permasalahannya sekarang ini kalau ada cekungan di arah X seperti ini, dia itu akan dilewati kawan. Nah, dia akan dilewati seperti ini. Ini juga dilewati, yang ini ya, alur 1 dan alur 2 dia dilewati. Ini adalah proses roughing kita. Nah, saya pengennya itu yang alur pertama dengan alur kedua ini, toolnya ini ya, tool yang sekarang ini dia masuk dulu. Kenapa? Supaya pekerjaan atau tool alur kita nantinya pekerjaannya dia relatif ringan ya kawan-kawan semua. Karena kenapa? Tool yang sering kali patah itu adalah pahat alur atau pahat potong ya kawan-kawan semua. Sehingga supaya pekerjaannya dia lebih ringan, maka kita cicil dulu pemakanannya atau benda
yang dimakankan itu menggunakan yang pahat yang relatif lebih kuat, yaitu pahat alur di sini nih. Caranya adalah kita mengaktifasikan bloom parameter kawan-kawan semua. Masuk di parameter yang nomor 2 di sini ya, lead rough di sini. Kemudian kita aktifasikan bloom parameter. Ini adalah metode untuk memakanan ke dalam ya. Kita bisa aktifkan bloom parameter dan kita pilih yang nomor 2. Yang nomor 2 ini apabila ada cekungan di sumbu X dan cekungan sumbu Z, maka tool akan dicoba dilewati ya selama dia mungkin. Kalau misalkan dia tidak bisa, maka dia di skip kawan. Kalau yang nomor 3 di sini cukup cekungan X saja, yang di Z di skip. Kalau cekungan yang nomor 4 di sini, maka yang cekungan Z dia dicoba dimakan, tapi yang di X dia dilewati. Yang lebih enak kita bisa gunakan yang nomor 2 saja. Untuk parameter yang di belakang di sini dibiarkan saja kawan semua. Kita butuh clearance supaya chipnya bisa keluar ya kawan semua. Jadi ini biarkan saja. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kalau kita klik OK ya, maka dia akan nabrak kawan semua. Seperti ini. Kenapa kok nabrak? Kalau muncul seperti ini artinya dia ada masalah di lead in dan lead outnya. Kenapa kok lead out bermasalah? Karena kalau kita lihat di sini, lead innya dia lurus ke arah jam 9 kawan. Padahal di sini maunya kan ke arah bawah. Ya kan, kalau ke arah bawah maka jamnya bukan ke arah jam 9, maka ke jam 6 sore seperti ini. Maka untuk lead innya kita ubah ke jam 6 dan lead outnya kita ubah ke jam 12 kawan. Kita klik OK dulu dan cancel ya kawan. Kalau pilih seperti ini kita klik OK dan ubah ke parameternya lagi. Selanjutnya kita bisa aktifasikan lead in dan lead outnya. Nah ini yang jam 9 ini kita ubah ke jam 6 untuk sebagai lead innya supaya dia bisa masuk ke arah bawah di sini ya kawan, ke arah sini. Untuk lead outnya kita rubah dari jam 2 ke jam 12 supaya dia naik ke arah atas saja. Kita klik OK dan OK lagi, maka pekerjaan kita tidak akan nabrak lagi seperti sebelumnya. Ini sudah lumayan nih. Nah, ini kan sepertinya kan kalau misalkan untuk di alur kan cukup mengerjakannya bagian ini saja. Nah ini kan ringan sekali kan. Ini juga sama. Juga untuk pahat alurnya cuma mengerjakannya bagian sisi-sisi saja, sehingga pahat alurnya relatif lebih awet daripada kalau misalkan tidak kita awali dengan pahat yang rata seperti ini kawan-kawan semua. Tapi prinsipnya adalah kalian boleh menggunakan metode apapun ya, asalkan aman seperti itu kawan. Baiklah, untuk roughnya sudah selesai ya, kita bisa sembunyikan saja atau kita kunci dulu ya. Kemudian setelah kita roughing tentu saja kita harus finishing kawan. Kita gunakan metode finish ya. Kemudian kita bisa klikkan saja mulai dari chamfer di sini sampai dengan yang di sini, atau kita bisa klikkan saja tombol last di sini. Tombol last di sini berfungsi adalah untuk menseleksi yang terakhir kita seleksi. Karena terakhir kita memilih yang di sini, maka kita bisa klik yang di sini saja. Sehingga kita tidak perlu lagi menseleksi hal yang sama seperti ini. Tinggal kita klikkan saja OK dan pilih toolnya. Tetap saya gunakan tool nomor 1 saja, dan untuk VT nya saya kecilkan 0,1. Spin speed tetap 100, maksimum tetap 1000 rpm. Kemudian finish parameternya ya, untuk yang di sini tidak perlu kita rubah kecuali yang plung parameter kawan. Karena kenapa? Karena saya ingin memakan ke arah dalam di sini nih. Plung parameter saya ubah ke nomor 2 dan OK. Untuk lead in lead outnya bagaimana? Tidak perlu dirubah ya kawan-kawan semua, karena mulainya dari depan bukan dari tengah. Sehingga kalau mulai dari depan, maka ini dibiarkan saja. Kita klik OK langsung, maka program finishingnya sudah selesai. Nah hasilnya akan seperti ini kawan-kawan semua. Ini sudah selesai seperti ini. Kemudian yang di sini juga sudah selesai seperti ini kawan-kawan semua. Oke kan? Oke, mantap sekali. Baik, sekarang kawan semua kita bisa fokus saja membuat yang alurnya di sini ya kawan, alur 1 dan alur 2. Maka untuk membuat alurnya adalah perintah grooving ya teman-teman semua, yaitu grooving di sini kita bisa pilih. Kemudian di sini karena ada groovingnya multiple ya, kita bisa gunakan multiple chain atau grooving yang lebih daripada satu groove ya, satu alur. Maka kita bisa menggunakan multiple chain. Kita klik OK. Pilih chainnya adalah pertama kita lihat dulu. Nah ini kan chamfernya kan belum jadi nih, maka kita mulai start pointnya adalah mulai dari chamfer atas di sini, kemudian berakhir dari garis yang ini ya kawan. Ini adalah untuk alur pertama. Kemudian alur kedua berarti mulai dari ini ya, ini kan kurang sip nih, maka kita mulai dari sini. Kemudian berakhirnya ini kan sudah selesai nih sebenarnya, maka kita berakhirnya sampai di sini saja. Oke, jadi seperti ini. Set ke sini. Karena kan sisanya sekarang kan cuma ini saja kawan semua. Oke, tinggal selesai OK dulu. Lalu pilih toolnya tentu saja. Untuk toolnya harus menghadap ke arah kiri ya kawan ya, karena
pemakannya ke arah kiri, maka kita pilih yang menghadap ke arah kiri, yaitu yang bisa gunakan yang nomor 47 di sini, 48 atau 49 di sini kawan. Kita gunakan yang 47 saja. Tetapi untuk alur yang kita gunakan nanti adalah tebalnya 3 mili, maka untuk W alur kita ini kan 1,85 nih. Ini kalian harus ganti ke 3, atau kalian misalkan memiliki alur yang berbeda, kalian sesuaikan ya. Misalkan kalian memiliki tebal alur yang kalian gunakan adalah 2 mili, maka tentu saja ini harus kalian ubah ke 2 mili juga, dan seterusnya. Ini kita lihat dulu ya. Untuk D nya kita ubah ke 3. Kalau punya saya adalah tebalnya adalah 3 mili ya. Untuk tebal alur yang kita gunakan, kita bisa klik draw tool ya untuk melihat apakah sudah betul 3 mili atau tidak ya. Ini adalah tebal alurnya adalah 3 mili kawan. Kita tekan enter ya. Kemudian kalau sudah selesai tinggal kita klikkan saja OK. Baik, untuk toolnya sudah selesai, tinggal kita isikan tool numbernya. Misalkan kita buat nomor 3 ya. Kemudian tool stasiun nomor 3. Intinya adalah tool number stasiun sama offset number harus sama kawan semua. Kemudian finishing rate tidak perlu, finishing spindle speed juga tidak perlu. Untuk feed rate nya kita kecilkan saja, yaitu 0,03 saja ya, supaya lebih aman saja dan lebih pelan. Yeay. Kemudian spindle speed kita samakan saja 100, dan maksimum juga kita samakan saja dengan 1000. Supaya kenapa? Supaya kita memudahkan menghafalnya saja kawan. Tapi sebenarnya untuk parameternya ini lihat di tabel ya kawan-kawan semua. Untuk material A, B, C seharusnya dia berbeda-beda. Baiklah, kemudian untuk groove rough parameternya, untuk saran saya ini mending dinolkan saja kawan. Kenapa? Karena ada suatu alasan. Kemudian untuk groove wall-nya kita gunakan yang smooth. Kenapa kok smooth? Karena dia menggunakan taper sama radius, maka lebih baik kita gunakan yang smooth saja. Kemudian yang di sini adalah first plumb feed rate-nya. Di sini karena dia lebih besar dengan yang feed rate yang kita gunakan, maka di sini harus kita matikan ya kawan. Lalu pastikan kita menggunakan depth cut. Untuk depth cut-nya kita gunakan yang depth per pass ya. Kita makan berapa mili. Misalkan saya buat aja 0,5 ya sekali makan. Kita klik OK. Kemudian untuk finishing parameternya juga kita bisa aktifasikan. Lalu pastikan memilih lead in dan lead out-nya ke jam 6 semua. Ini ke jam 6. Second pass lead in-nya juga ke jam 6. Jadi intinya first pass dan second pass dia selalu ke jam 6 ya, supaya dia lebih aman saja kawan. Kalau sudah selesai kita klik OK dan OK lagi, maka program kita sudah selesai. Nah ini kalau misalkan dia error finding intersection, maksudnya adalah dia bingung nih ketika dia mau ke sini kemudian dia bergerak ke sini kok dia bingung. Artinya tidak bisa kita gunakan yang multiple chain, maka mau nggak mau kita harus gunakan satu persatu untuk chainnya kawan. Kita bisa klik saja OK. OK lagi, ini kita bisa OK lagi. Yes saja. Nah, ini kita rubah saja ya. Untuk yang geometri yang nomor 2 di sini kita hapus saja. Yang di sini berarti kita hapus. Oke, maka kita regenerate, maka sudah selesai seperti ini. Untuk yang seperti ini bagaimana? Tinggal kita copy paste saja. Ini kita copy paste. Kemudian kita tinggal rubah geometrinya saja, dan kita bisa klikkan saja klik kanan, region all. Mulai dari sini, kemudian dari sana. Oke, OK lagi, dan kita tinggal klik regenerate, maka sudah selesai seharusnya. Tapi kalau nggak selesai, kalau misalnya nggak selesai, kita hapus. Kita buat tool baru lagi lah. Kita gunakan chain saja ya kawan. Kita klik OK. Mulai dari sini sampai di sini. Oke. Toolnya tetap gunakan yang nomor 3. Finish mati, finishingnya juga mati. Ini 0,03 ya. Kemudian spindle speed 100, maksimumnya 1000 rpm. Kemudian rough parameter sama dengan proses sebelumnya. Ini kita matikan ya kawan. Ini 0. Kemudian depth cut kita buat 0,5 untuk per passnya. Oke. Kemudian finish parameter lead in ke jam 6 semua. Oke, maka dia sudah selesai seperti ini teman-teman semua. Kemudian kita cek lagi. Untuk berikutnya adalah pembuatan suatu ulir ya kawan. Ini adalah ulir yang proses terakhir sekali, yaitu M32x15. Untuk pembuatan ulirnya ya kawan, prosesnya ini saya kunci dulu. Untuk prosesnya kita gunakan trading ini ya, adalah di menu kecil di sini. Kemudian kalian bisa memilih yang pojok sebelah sini ya kawan, trade ini. Kemudian kita gunakan trade kanan ya, atau menghadap ke kiri. Kita bisa gunakan yang nomor 99 ini, 94 ini ya, atau 95, ataupun yang large di sini ya kawan-kawan semua. Kita gunakan yang small saja ya. Kemudian karena dia base-nya adalah 1,5 ya, maka ini untuk yang di C-nya ini paling tidak harus lebih besar daripada 1,5. Misalkan kita buat 1,5 saja ya untuk C-nya. Tinggi ulirnya ini loh kawan-kawan semua. Kemudian kita klikkan saja OK ya. Lalu untuk tool numbernya kita buat nomor 5.
Ini juga nomor 5. Kemudian pastikan kita memilih yang milimeter per revolusi supaya kita tidak bisa mengubah-ubah feed rate kita, supaya dia terkunci ya kawan. Maksimum spinning speed kita buat 400 ya. Kemudian maksimum juga kita sama, yaitu 400 rpm. Intinya adalah spindle speed dengan maksimum spindle speed seharusnya adalah sama ya kawan. Seharusnya sama. Saya sarankan tidak kalian rubah ya, atau tidak berbeda kawan semua. Kemudian shape parameternya, lead in-nya atau lead-nya atau pitch-nya dia itu 1,5 ya kawan. Kemudian mayor diameter kita bisa klikkan saja di sini dan kita klikkan saja diameter yang terluar. Ketemu 31,8. Kemudian thread depth yaitu pitch-nya 1,5 dikalikan 0,61343. Oke, biasanya kalau di real time-nya ini biasanya kita tambahkan antara 0,1 sampai dengan 0,3. Maka setelah kita kalikan, maka kita tambahkan saja 0,2 supaya tidak perlu kita ulangi lagi proses nanti di mesinnya kawan-kawan semua. Ini ya. Kemudian start posisi tentu saja di posisi 0 ya kawan. Kemudian end posisi kita klikkan saja dan kita klikkan saja di tengah-tengah di sini. Supaya ulinya dia itu lebih panjang ke arah sini kawan-kawan semua. Sehingga dia ketemulah minus 12. Berikutnya kita bisa masukkan thread cut parameternya. Kemudian Kenneth harus kalian rubah ke box ya. Kalau misalkan kalian gunakan mesin-mesin yang misalkan GSK, Siemens, dia itu tidak bisa membaca Kenneth ya, karena parameternya dia sedikit berbeda. Karena itu supaya dia bisa dibaca di semua mesin, maka kalian gunakan yang box kawan-kawan. Kemudian untuk number of cut kalian bisa isikan berapa kali pengulangan ya. Atau kalau misalkan saya sih cenderung suka menggunakan yang amount of cut. Misalkan saya buat saja 0,2 kali 0,2 mili ya untuk cutnya ya. Kemudian spring cutnya misalkan saya buat 4 kali pengulangan. Kemudian yang lain tidak perlu kita rubah, langsung kita klikkan saja oke. Maka untuk program sisi 1 sudah selesai kawan semua. Kita bisa klik kanan group ya, kemudian new toolpath group. Kita buat aja sisi 1. Ini kita masukkan saja ke dalam sisi 1 di sini. Move after lu. Move after. Oke, maka dia di dalam sini ya kawan. Kalau ada silang-silang seperti ini, kita bisa buka gemboknya dulu dan kita klikkan saja tombol regenerate all selected operasi supaya dia diregenerasikan. Maka gambar sesi 1 kita sudah selesai kawan. Kita bisa simpan dulu. Ini untuk latihan berapa ya ini ya? Latihan XXX lah. Oke, inti adalah untuk yang latihan 1 atau latihan berapa ya ini ya? Mana nih gambar saya ini? Nah, ini adalah soal CAC Turning Wheel Car 3 ya. Untuk yang sisi pertama. Untuk sisi berikutnya adalah di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye bye. Ciao.